Halo sahabat podcast, balik lagi nih bersama Podcastmed. Nah, seperti biasa kita kedatangan tamu lagi nih dari Makassar. Kali ini tamu jauh, yaitu Bapak Dr. Rusli, spesialis farmasi rumah sakit apoteker, Direktur Poltekkes Kemenkes Makassar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Karena Bapak kedatangan nih di Kota Medan, tanahnya Melayu, saya ada pantun buat Bapak. Ya, oke. Latihan silat sama Ibu Lili. Pulangnya ke rumah orang tua. Selamat datang Bapak Rusli di kotanya para ketua. Iya Bapak. Jadi Medan ini kotanya para ketua Bapak. Oh, Jadi para ketua ya. iya. Jadi kalau misalnya kita nih yang punya jabatan ada dipanggil ketua. Oh, ketua. Ada limpel-limpel kita ketua gitu Oke. Pak. Ya, luar biasa Medan ya. Iya Pak. Jadi kita panggilannya ketua. Makanya kami tidak rugi ke Medan gitu. Banyak yang kami tiru dari Medan gitu. Iya Bapak. Boleh Bapak di mic-nya dimaju lagi? Oh ya. Oke. Baik. Nah, oke Bapak. Kesan Bapak nih Pak, pertama kali nih Pak sampai Kota Medan. Kira-kira apa sih nih Pak? Gitu Pak. Oke, baik. Makasih. Namanya siapa? Nama saya Bavansa Aldama Bapak. Alfansyah. Bavansa. Bavansa. Alhamdulillah Bavansa. Kami sudah diterima dengan baik di Poltekkes Medan. Memang sebelumnya kami sudah merencanakan pertemuan kami dengan Ibu Arini, Direktur Poltekkes Medan, bahwa kami rencanakan ke Poltekkes Medan. Beliau mengatakan, kenapa di Poltekkes Medan? Saya bilang Poltekkes Medan daya tariknya luar biasa gitu. Jadi alhamdulillah kami di Medan sambutannya luar biasa, betul-betul pengelolanya hangat menyambut kami dan insya Allah kami akan diberikan sesuatu dari Poltekkes Medan untuk kami bawa ke Poltekkes Makassar untuk diimplementasikan sehingga namanya studi tiru. Nah, kesan kami pertama di Poltekkes Medan ya tentunya lah pasti pengelola luar biasa hangatnya menyambut Poltekkes Medan, sahabat Medan Makassar Bung gitu. Sama-sama dari M ya Pak? M Makassar. Makassar ya, Medan. Medan gitu. Iya. Dari aspek bahasa juga Medan Makassar tidak jauh beda lah gitu. Jadi Medan Makassar sahabat gitu. Berarti logat-logat kita hampir sama ya Pak? Hampir sama gitu ya. Kalau angkat Medan sama nggak Pak? Sama juga. Sama juga. Medan luar biasa. Ya. Mantap nih Pak. Berarti kesan Bapak di Poltekkes pegawai juga hangat. Luar biasa, hangat. Sambutannya luar biasa. Ya. Kalau untuk mahasiswa nih Pak, kira-kira gimana nih Pak? Tantangan untuk kedepannya Pak, mulai dari Poltekkes Makassar, tantangan juga untuk Poltekkes Medan nih Pak. Secara overall di mana-mana pun Poltekkes sama gitu ya. Jadi mahasiswanya, ya dinamika mahasiswa itu pastikan kita kasih ruang, namanya ruang mimbar akademik yang sifatnya positif. Jadi kalau kami di Poltekkes Kemenkes Makassar, kami berikan ruang untuk mahasiswanya untuk berekspresi, berinovasi. Jadi setiap ada kegiatan-kegiatan mereka memberikan warnanya sebagai mahasiswa. Mahasiswa dalam hal ini adalah mahasiswa kesehatan gitu. Itu gambaran terkait dengan mahasiswa yang ada, baik itu di mahasiswa yang ada di Poltekkes Makassar maupun di Poltekkes Medan. Berarti kebebasan itu juga berpengaruh untuk prestasi ke depannya ya Pak ya? Insya Allah yang positif. Mimbar akademik dalam arti kata yang positif. Mantap sekali. Kira-kira nih Pak, harapan Bapak nih Pak untuk Poltekkes Medan dan Poltekkes Makassar ke depannya Pak? Insya Allah karena Poltekkes Medan dan Poltekkes Makassar adalah Poltekkes satu-satunya di luar Jawa yang sudah belu. Sama 2009 Makassar, Medan sama-sama belu di luar Jawa. Untuk itu kami saling berbagi baik itu dari Poltekkes Makassar ke Poltekkes Medan, begitu pun Medan dan Poltekkes Makassar. Kedepannya kita berharap bahwa insya Allah Poltekkes Makassar dan Poltekkes Medan bisa memberikan warna tersendiri dari 38 Poltekkes ya, sebagai salah satu Poltekkes yang berada di kelas 1 ya, sama-sama Medan Makassar di kelas 1, sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap transformasi kesehatan. Jadi harapan kita juga kedua Poltekkes ini menjadi barometer ya Pak ya? Untuk transformasi kesehatan, terutama pada pilar kelima adalah SDM kesehatan. Baik Pak. Jadi untuk kedepannya mahasiswa itu untuk pola pikirnya gimana Pak? Karena kan kita menghadapi perubahan nih Pak, dari zaman COVID sampai
sekarang sudah selesai COVID gitu Bapak. Itulah berkah daripada COVID sebenarnya, bahwa mahasiswa diberikan improvisasi dalam hal tridharma perguruan tinggi. Jadi mereka tidak hanya selalu katakan bahwa belajarnya melalui luring, tetapi dengan adanya perkembangan yang sifatnya interaktif, maka kita bisa lihat mahasiswa sudah bisa belajar di mana saja gitu. Begitu pula dengan ujiannya, bisa kita menggunakan istilahnya namanya online gitu. Luar biasa sekarang. Jadi dengan pemanfaatan teknologi, jadi itu berkah daripada COVID-19 ini. Kita juga dipaksa berpikir ya Bapak Gitu. untuk berkembang di teknologinya. Ya. Oke Bapak, harapan Bapak nih Pak untuk mahasiswa yang sudah mau lulus gitu Pak akan mendapatkan pekerjaan dan mahasiswa yang baru mau masuk gitu Pak. Memang kalau kita lihat arahan Bu Dirjen, Pak Menteri, dia katakan bahwa mahasiswa-mahasiswa jika ingin berpartisipasi dalam kontribusi transformasi kesehatan diharapkan bisa memenuhi dalam 9 nakes itu. Kebetulan kan kalau kami di Poltekkes kan hanya ada 7 nakes selain dokter dan dokter gigi. Jadi diharapkan bisa serapan daripada lulusan itu ada di pusat pelayanan kesehatan, membantu tenaga-tenaga baik itu di Fasyankes, terutama di 7 nakes yang ada di 9 kriteria nakes itu. Jadi terutama pemberdayaan tenaga-tenaga kesehatan kita SDM yang membantu, baik itu sekarang yang ada yang istilahnya dalam nakes-nakes terutama yang di daerah bermasalah kesehatan atau daerah perbatasan kepulauan dan terluar itu, daerah DPTKL, daerah perbatasan terluar itu, dan daerah bermasalah kesehatan. Jadi diharapkan bahwa lulusan-lulusan nanti itu bisa ditempatkan di daerah-daerah bermasalah kesehatan itu. Dan juga harapannya di fasilitas pemerintahan berarti ya Pak? Iya. Untuk harapan mahasiswa. Harapan mahasiswanya. Diharapkan begitu nanti mudah-mudahan lulusan-lulusan itu bisa bisa ditempatkan di daerah-daerah. Apalagi sekarang ada program yang istilahnya afirmasi itu kan. Program afirmasi, program di mana mahasiswa sudah begitu lulus dia sudah ditempatkan di daerah berarti DPTKL itu. Berarti ada lingkup kerjasamanya berarti ya Pak ya? Iya. Oke Bapak, harapan dong Pak sekali lagi Pak untuk mahasiswa dan Poltekkes Medan ke depannya Bapak. Kami berharap insya Allah Poltekkes Medan bisa memberikan kontribusi. Saya berharap bahwa mahasiswanya nanti, lulusannya nanti bisa berkontribusi terutama dalam pemenuhan itu, transformasi kesehatan bidang di yang 5 itu, yang SDM kesehatan. Dia bisa, lulusannya bisa ada di Fasyankes, karena kami kan kurang ini, ada 50% itu puskesmas belum terpenuhi nakes-nakesnya. Kami berharap Poltekkes Medan lulusannya bisa berkontribusi di Fasyankes yang kurang itu tadi. Kami berharap gitu. Semoga saya dapat mengisinya juga Pak. Alhamdulillah. Ya, makasih. Mudah-mudahan. Itu niat yang mulia itu. Ya, oke teman-teman. Karena juga kesibukan Bapak Direktur ya Pak ya, mau melanjutkan kegiatan juga harapan dan doa-doa semoga tercapai apa yang diucapkan Bapak Direktur, semua cita-cita kita mulai dari cita-cita Poltekkes Medan, cita-cita Poltekkes Makassar. Mungkin segitu saja podcast kita pada hari ini bersama Bapak Dr. Rusli, spesialis farmasi rumah sakit, apoteker. Benar ya Bapak? Betul. Iya. Saya Muhammad Sa'lama, izin pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.